Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang membangun kerajaan digital ya. Jadi di sini Sirtiman akan mencoba memberikan wawasan ya atau ya informasi seputar mendapatkan pendapatan online dengan cara menjual produk digital gitu. Welcome Yeni. Nah, di sini Sirtiman ini mendapatkan ide tentang membangun kerajaan digital itu dari sebuah produk ya. Dia itu kebetulan udah beli ya. Nama produknya Small Reports Fortune. Jadi langkah demi langkah. Di sini dibilangnya sih menulis dan menghasilkan dari cuma 7 sampai 5 halaman. Ya, artinya dia membuat e-book ya, membuat e-book. Nah, di sini Sirtiman jadi sebenarnya tertarik banget gitu. Ini istilahnya logikanya masuk ya. Logikanya masuk terus ya, cuma kendalanya kan di sini kendalanya adalah untuk menulis buku ini ya zaman waktu waktu pertama ini ya zaman dulu ya. Sebenarnya nggak dulu banget sih, mungkin sekitar 2020 lah. Ini belum ada chat GPT, welcome ya, belum ada chat GPT. Jadi untuk dapetin ide atau menjabarkan apa kerangka karangan atau kerangka tulisan ini susah banget gitu. Dan di sini ya Sirtiman mempunyai kendala, yaitu mungkin kalau untuk ide produk, welcome papa, kalau untuk ide produk ada gitu ya, udah pernah buat lah produk-produk e-book atau produk-produk tutorial. Cuma untuk kelanjutannya ini, untuk yang pertama bikin produk e-book aja dulu harus apa ya, zaman dulu sebelum ada chat GPT itu harus bayar penulis konten gitu. Jadi ya kadang nggak pede sih, apalagi dalam dulu bahasa Inggris ya, karena pasar di Indonesia itu kurang bagus sih ya, kurang bagus, nggak sebagus zaman dulu gitu. Dan ya mau nggak mau ya jualannya di luar. Nah, ini harus dari ide kita, kerangka dibikin, pokoknya dijabarin jadi satu e-book. Nah, udah jadi satu e-book ini. Nah, di sini Seniman dulu itu dapatnya apa ya, karena bikinnya itu sistem ya, sistem. Jadi emang panjang sekali gitu. Panjang sekali. Nah, sebenarnya dengan adanya ide Small Report Fortune ini membuat apa ya, menjadi semangat lagi gitu. Jadi buat produk itu nggak harus panjang dan berat-berat ya, nggak ngabisin biaya kos gitu. Dengan membuat e-book ini ya, dengan pokoknya 7 sampai 15 halaman ya, dibilangnya small small reports ya, halaman panduan istilahnya. Ini sebenarnya jadi solusi ya, jadi solusi untuk ya istilahnya, kalau Sirtiman bilang ini kita bikin produk digital sebanyak-banyaknya, listing di pasar marketplace digital, dan ya udah kerjanya gitu aja gitu loh. Kita membangun produk digital, istilahnya menyebar ranjau-ranjau ya, kalau ada yang beli itu ibaratnya orang yang nginjek ranjau meledak gitu, kita dapat duit gitu. Nah, di sini welcome mama. Nah, di sini ini sebenarnya bagus banget produknya, nih menjabarkan ya detail cara copywriting, cara dapat ide konten, cara ngembangin karangan gitu. Cuma tetap aja ya, namanya ya bidangnya tuh bukan penulis Sirtiman, jadi lebih mengarah ke mungkin sukanya ke promosi online atau ke riset-riset seperti itu ya. Soalnya dari awal bisnis online tuh justru munculnya dari belajar SEO ya, cari duit online, SEO seperti itu. Dan ini kalau diarahkan ke bikin konten, ini sebenarnya
ya berat gitu loh, berat ngelihat tulisan-tulisan banyak itu berat gitu. Makanya dengan ide ini menulis 7 sampai 15 halaman aja kita bisa membuat suatu, ya ibaratnya di sini bilangnya bundles ya. Cuma bundles ini ngarahnya kemana-mana nih. Bundles ini bisa ke membership, bisa ke pokoknya jual paketan-paketan yang istilahnya uh, apa, borongan gitu ya, borongan. Di sini kita bisa jual paketannya, misalnya punya e-booknya, satu e-book 15 halaman ya, punya e-booknya misalnya 10. Kalau 10 kita bisa jual ya di sini 10 $37 gitu. Kalau jual 100 $97 gitu. Kalau punya 1000 produk digital kita bisa jual. Nah, ini enaknya seperti itu. Welcome yang baru gabung guys. Cia ya. Jadi dengan memperbanyak produk digital itu kita bisa memperbesar ya peluang pendapatan pasif income. Kenapa dibilang pasif? Karena emang ya bikinnya cuma sekali, listing ya mungkin promo-promo itu cuma nggak terlalu ya, kita pasti akan sibuk membuat produk lagi gitu. Dan di sini ya inilah, ya kalau kita udah lancar bikin produk ya, ini kalau bikin 10, 100 atau 1000 produk pun ini semakin besar peluang untuk mendapatkan cuannya gitu. Emrit Maguna, welcome. Jadi dengan membuat produk digital itu sebenarnya ya memperbanyak ya peluang passive income gitu. Nah dengan ini makanya Sirtiman ini nggak cuma setelah beli e-book dibaca, dan ini nggak cuma dibaca doang, ini tetap dipraktekin sampai sekarang ya, sampai yang di bisnis lokal pun yang bahasa Indonesia juga dipraktekin. Contohnya di sini kayak di pasar digital Indonesia ini ya, Ratakan. Ini Sirtiman udah listing beberapa produk digital dan ini dapat ide terus ya. Meskipun udah di konsep ya tahun ini mau bikin produknya ini, cuma namanya ide, kadang ada yang spontan gitu ya. Ini udah di konsep sebenarnya dulu. Ide ada yang spontan, jadi ada aja produk yang tiba-tiba dapat ide, jadi malah cepat launchingnya gitu, cepat listingnya. Nah ini kayak produk Blueprint Boss ini ya, produk yang ide gitu, yang idenya ini toto jadi istilahnya jadi 6 sales funnel ya, jadi 6 sales funnel. Kayak yang kemarin-kemarin Sirtiman juga bikin produk seputar WP ya, WP mengarah ke ternak blok, mengarah ke passive income lah seperti itu. Nah di sini di 2023 ini emang zamannya AI ya. Sirtiman bikin produk apa sebenarnya bukan bikin ya, reseller nih mas, reseller software, tapi rencananya pengen dibikin banyak 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 produk digitalnya gitu, entah itu tutorialnya, entah itu ya pokoknya nanti akan dicari ide ya. Nah di sini yang jelas setelah dibaca kita tuh harus apa sih, harus dieksekusi ya, harus action, harus dipraktekin. Di sini Sirtiman mencoba ya untuk menerapkan di TikTok ya, ini udah ditaruh di link bio di profilnya, untuk linknya nanti menuju ke ya, produk digitalnya itu gitu, passive income. Juga di listing di toko hijau ya, toko hijau. Jadi ini ada beberapa ya, belum semua sih tapi beberapa, ada yang terjual cuma ada yang belum ya, namanya pasar Indonesia ya begitulah gitu. Masih banyak orang yang belum paham, masih banyak apa sih gitu, masih banyak orang yang apa sih untuk mencari
konten edukasi itu lebih sedikit dibanding konten belanja gitu ya. Pokoknya produk belanja, produk edukasi sama produk belanja. Produk belanja kan kayak apa, elektronik ya, semacam itulah, handphone, aksesoris. Mang John, welcome. Kalau produk digital ini ya seperti tutorial, kursus, ebook, isinya panduan. Di sini karena teman bisnis online ya, bidangnya bisnis online itu ya, pertama cari duit cepat, kedua belajar WordPress. Kenapa belajar WordPress? Ya nanti bisa mengoperasikan toko online pakai WordPress gitu. Yang ketiga mulai ke arah passive income. Nah di sini passive income ini teman biasanya mengarahkan ke email marketing ya, email marketing, autoresponder sama membership ya. Membership itu benar-benar ya nanti bakal jadi bisa jangka panjang lah, bisnis online yang bisa jangka panjang. Juga teman udah listing produk digital di TikTok ya, ini di TikTok Seller bisa dilihat. Untuk yang produk ini planner ya, planner, karena ini awal tahun, ini saat yang tepat untuk planner. Hajanaya, welcome. Dan ini udah di listing di seller, di TikTok Seller Center ya, TikTok Seller Center juga ya. Pokoknya udah dipromoin ya, kayak di channel merah ini, di channel merah udah dipromoin. Setiap launching dibikin video promo, dibikin video undangan buat affiliate gitu. Jadi ya setiap produk itu ya diusahakan ya, pokoknya diusahakan populer atau viral lah, seperti itu. Dan juga kita sebagai seller ya, sebagai seller itu jangan cuma jualan doang gitu loh. Jangan cuma jadi apa sih, jadi sales doang. Kita tuh jadi seller tuh seharusnya memperbanyak affiliate ya, memperbanyak affiliate. Kenapa? Seller itu kita udah buat produk dan ada namanya istilah affiliate marketing. Affiliate marketing ini adalah terdiri dari para affiliator, orang-orangnya. Nah, kalau kita udah membuat produk, kita udah capek tuh buat produk deh, dari awal sampai akhir, dari ide sampai listing ya produknya online di marketplace. Nah, di sini kita justru memperbanyak affiliate-nya gitu, memperbanyak affiliatornya ya. Biar mereka ini mempromosikan produk kita, juga mereka dapat komisi kalau produk kita laku gitu. Jangan kitanya yang sibuk jualan gitu. Kalau disarankan sih kalau seller produk digital ya seperti itu. Sebenarnya kalau seller produk fisik juga perbanyak istilahnya affiliate atau reseller seperti itu. Ya, jadi kalau kita udah istilahnya punya toko, udah belanja, kita tuh jangan sibuk waktunya untuk jualan itu. Kalau bisa sibuk cari affiliate, didik affiliate-nya ya, sampai mereka tuh lancar ngelakuin barang gitu. Orang penting welcome. Jadi kalau di dunia produk digital itu, kalau kita di bagiannya itu sebagai vendor atau seller, ya ini kita harus cari affiliate sebanyak-banyaknya gitu. Nah, inilah muncul istilah bundle ya, bundle atau ya pokoknya jualan produk bundle itu. Misalnya kita listing dari bulan pertama ya, Januari, bulan kedua listing lagi, produk kedua muncul, bulan ketiga produk ketiga muncul. Nah, bundle ini adalah ya semacam kayak koleksi ya, dari bulan pertama sampai bulan 12 misalnya. Jadi kalau akhir tahun kita keluarin produk bundle. Jadi harganya ya kita taruh murah lah. Biasanya satu produk harganya mungkin 99.000. Kalau di akhir tahun kita bikin produk bundle, beli 12 yang seharusnya harganya kurang lebih 1 juta ya, itu kita jual aja 500.000 gitu. Jadi orang akan dapat produknya banyak, dia beli dengan harga murah gitu. Sebenarnya kejadiannya apa?
Kejadiannya ini kita setiap produk yang launching ya dari bulan pertama bulan kedua ini kita udah dapat udah dapat pembeli, udah dapat affiliate, udah dapat macem-macem gitu ya. Dan ya produknya ini kalau udah lewat masanya ya udah gitu. Dan dengan adanya bundle ini jadi produknya ini kemungkinan laku lagi gitu. Welcome Rianto. Jadi dengan bundle ini kita mendapat daftar pembeli lagi gitu. Jadi dalam satu produk ini kita bebas sih mau buat bundle per 3 bulan, bundle per 6 bulan atau per tahun seperti itu. Nah, yang jadi kendala ini adalah ya membuat produknya ini jadi kendala. Di sini untungnya zaman sekarang ini 2023 kemarin muncul AI kayak ChatGPT. Nah, kayak di sini Sirtiman bikin satu produk kayak contohnya nih ya, kayak MROJOL merojol ini ya bikinnya ya dengan bantuan Mbak ChatGPT ya. Dia kasih pokoknya Sirtiman minta dibikinin apa, ini kayak ibaratnya kayak chat GPT ini kayak jin ya, kayak jin dalam botol, apa jin lampu wasiat gitu. Jadi kalau kita minta apa sama dia dikasih gitu. Cuma berbentuknya ya berupa jawaban artikel ya kalau yang gratisan, yang chat GPT 3.5 gitu. Kalau chat GPT yang premium mungkin ada gambar atau ada ya fitur lain lah yang lebih gitu. Yang jelas yang gratisan aja cukup. Di sini ini dalam sehari bisa aja kita bikin 10 ebook tuh. Dan ya inilah kuncinya. Nah, bikin ebook aja nggak cukup gitu ya. Kita harus bikin yang namanya di sini diajarin kayak di Fortune apa produk yang Sirtiman baca ini diajarin kita juga harus menulis halaman penjualan ya, landing page, udah nemuin ide, udah jadi e-booknya, kita harus kasih harga, terus kasih ya kayak sales letter, bikin kalau kalau perlu bikin websitenya, entah itu website sebagai review juga. Nah inilah yang penting bagaimana cara mengubah ya kayak tadi e-book itu dibuat menjadi ya di sini istilahnya six figure business ini kayak apa ya? Dibikin kayak pendapatan yang besar ya. Ya taruh aja deh anggap aja dibikin gimana caranya dapat miliaran rupiah ya dari memanfaatkan produk digital ini gitu. Jadi ya kadang kita namanya orang awam kan nggak e-book buat apa sih. Nah cuma kalau udah paham konsep yang ini jadinya kita paham oh ternyata dari e-book itu aja bisa dijadiin duit gede gitu, duit pemasukan yang besar gitu dari produk digital. Nah di sini ya yang baca ini semoga paham ya skemanya itu apa konsepnya. Itu pertama kita buat produk ya dari ChatGPT. Ini sebenarnya bisa dijadiin ini lagi ya, dijadiin produk lagi nih video ini. Kedua di sini bikin produknya yang jelas ini ya, bisa ya pokoknya dicari idenya, terus dicari ChatGPT minta 4 kerangka terbaik atau 5. Juga yang jelas ya di sini contohnya deh, statement kayak kayak ya namanya standar buku ini apa pembukaan, penutupan ya seperti itu. Juga penjabaran judul-judulnya juga minta aja judul-judulnya ya. Di sini minta 10 judul terbaik, minta sales copy-nya, minta ini kayak ini contoh 10 judul, kalau nggak ada yang cocok minta lagi 10 judul yang tepat untuk e-booknya, nggak cocok minta lagi sampai ada yang minta lagi itu sampai kita benar-benar kira-kira nah judulnya ini yang paling bagus nih. Ya kedua minta free reportnya ya. Free report ini sebenarnya kalau di sini Sirtiman yang berupa kerangka aja sih, kerangka ini free reportnya berupa kerangka.
Nah, ya kerangka ini sebenarnya pancingan ya guys, pancingan kalau untuk mau tahu lebih dalam beli versi upgrade dari ebooknya ini gitu loh. Kayak contoh di sini ya, ini kayak ebooknya ini. Kalau mau upgrade beli versi upgrade-nya seperti ini. Nah, kalau ada istilahnya ini kan cuma apa sih, kerangka, ini cuma materi doang, teori. Nah, di sini kita jual produknya, upsell-nya ini kita jual produknya. Produk ibaratnya produk apa ya? Produk prakteknya deh, itu aja deh, biar orang tuh praktek gitu. Dikasih tahu apa langkah-langkah, langkah pertama, langkah kedua, daftar ke sini, daftar ke situ gitu. Nah, di sini yang baca jadinya ya dia merasa dari yang istilahnya pemula dia jadi pinter, ketiga dia dia ya, jadi produktif ya, kalau praktek itu jadi produktif. Nah, di sini ada lagi 3 pilihan produk di sini. Untuk produk cari duitnya, MRR, atau produk yang terima beres, dan for you seperti itu. Dan ini produk yang serius bisnisnya ya, serius bisnis, cuma tetap paket dan for you premium, jadi tetap dibantu pembuatannya ya. Biasanya pemula-pemula itu kendalanya mereka itu masih kesulitan kayak buat akun, kayak ya inilah, harus mencet apa, makanya muncul ide dan for you istilahnya. Itu yang jadi penjembatan ya, dari orang tuh mungkin pengen praktek, pengen coba nih formula bisnisnya itu step by stepnya. Cuma kendalanya ini bikin akunnya masih bingung ya, dunianya istilah-istilahnya tuh masih itulah, yang kalau dia pengen cepet-cepet dapat duit ya dia bikin dan apa, order dan for you-nya gitu, atau pilihan master resell right-nya ya, atau menjual e-booknya langsung dia sebagai sellernya lah gitu, seperti itu. Oke, jadi dengan dari ide e-book yang cuma 7 sampai 15 halaman ini, kita bisa diarahkan menjadi satu bisnis besar yang membangun kerajaan bisnis, kerajaan produk digital, kerajaan digital gitu. Yang jadi kendala adalah ya kayak tadi Sirtiman bilang, kita harus paham step by stepnya, kayak ke chat GPT, kayak listing produk diratakan ya di pasar digital produk ya. Di sini Sirtiman kasih kebebasan ya, kalau bisa dicoba ya. Kalau emang namanya pemula atau pemula banget, kita harus listing produk di beberapa tempat, dilihat mana yang lakunya. Kalau di sini laku ya udah itu. Kalau di toko hijau laku ya udah, toko oranye laku ya udah, berarti di situ fokusnya gitu. Dan ini ya kalau bisa di yang pasar digital ini wajib sih ya, soalnya di sini brand nama kita jadi ya bisa jadi bisa banyak dapat affiliate deh kalau di pasar digital seperti itu. Kalau di produk fisik kan ya itu istilahnya ya agak apa ya, agak susah lah gitu. Ya karena banyak apa, karena ya ribet gitu, harus ngatur biasanya jasa pengiriman dan lain-lain. Sedangkan kalau pasar digital kan kalau orang mau beli tinggal download seperti itu. Nah, di sini yang harus dilakuin yang jelas ya, pertama ya manfaatin chat GPT ya sebagai rekan atau pokoknya asisten kita membuat ini deh, konten gitu. Kalau udah ya pahami ininya, alat-alatnya, toolnya, entah itu bikin kontennya pakai Canva atau pakai Windows ya. Tool-tool dari Windows itu kayak Windows Word, Windows PDF, atau Windows ya, pokoknya Note dan lain-lain itu dimanfaatin. Di sini Sirtiman sebenarnya udah share juga nih tentang ini yang dipakai ya, Windows Note untuk ya ini copasan dari chat GPT dicopas ke sini ya, copas. Lanjut dari Windows-nya ini, Windows Word ya.
Ghostword ini kita pindahin dari Note ke sini gitu. Soalnya kalau langsung dari Chat GPT ke sini, ini ada kode-kode ininya, kode-kode ya kode-kode dari Chat GPT-nya ke bawah gitu loh. Tulisannya semua jadi sama kayak yang di chatnya Chat GPT gitu. Kalau di sini kita bersih ya, ditaruh di Note dulu bersih gitu. Dan ini kita bisa atur huruf sama kalau misalnya judul dikasih huruf besar, huruf tebal ya bold gitu. Kasih huruf tebal juga. Nah, di sini di ebook ini kita juga kreativitas sendiri ya. Terserah kita mau injek personal kita, bahasa-bahasa ciri khas kita masukin di sini juga. Nah, ini biasanya ditaruh terakhir itu rekomendasi produknya. Rekomendasi produknya. Kita harus bikin gambarnya, bannernya jangan lupa gitu, bikin banner. Dan ini kalau mau nyelipin link yang sesuai ya guys. Misalnya mau nyelipin link ya di sini contohnya ya link dari marketplace ya, kalau orang mau beli produknya gitu kita selipin di sini, selipin di bannernya seperti itu. Nah, kalau udah kita tinggal ekspor aja file, di ekspor, save as. Nah, di sini pilihannya misalnya contoh, nah ini di save as-nya ini jadi PDF gitu. Save as-nya PDF. Kalau yang darinya berupa Word dokumen jadi PDF. Nah, dengan kayak gitu kan, dengan segitu kita bisa membuat produk digital sebanyak-banyaknya gitu. Sebanyak-banyaknya tinggal ngatur ya, makanya pentingnya konten kalender itu, biar kita tuh teratur. Di video-video sebelumnya juga Sirtiman bilang ya, juga di TikTok juga jual ini konten kalender. Jadi ini yang membuat jadwal kerja atau jadwal dalam waktu 1 tahun ini lebih terorganisir lah seperti itu. Kalau yang mau cek and recheck produknya bisa beli di TikTok atau beli di sini ya, di pasar digital. Di sini ada Sirtiman juga ada untuk produk planner. Ini jalur cepat menuju sukses di 2024 ya. Dibilang jalur cepat ya bener ya, planner ini menuntun ya, mengarahkan kita menuju tujuan lebih cepat tuh. Jadi kita nggak bingung besok mau ngapain karena udah ada plannernya, udah ada rencananya gitu. Dan juga dari setiap ide kita juga harus ini ya, setiap ide harus gercep tuh, gerak cepat ya, harus gerak cepat. Kalau misalnya kira-kira wah ya, kadang kita pengen nonton video atau pengen ya pokoknya dapat ide kayaknya ini bagus gitu, cuma harus segera di convert jadi produk digital gitu, jangan kelamaan di kepala, nanti ya akan overloadnya. Itulah namanya bisnis online, itu bakal informasi overload karena dari informasi itu nggak di convert menuju istilahnya menuju duit gitu, menuju monetasi, tapi cuma ditahan informasi banyak di kepala ya. Kebanyakan orang seperti itu ya, banyakan nonton, banyakan ya, jadinya ya dia nggak menghasilkan apa-apa, dia nggak produktif, nggak nggak menghasilkan cuan, jadinya ya cuma ya palanya jadi kebanyakan informasi aja gitu, jadinya malah puyeng. Nah, makanya orang harus seimbang. Kalau misalnya ya kita masukin informasi, kita juga harus ngeluarin informasi gitu, ngeluarin produk di sini ya. Terserah berupa produknya, berupa informasi, produk tutorial atau produk apa dari yang kita baca itu, kita ramu, kita racik. Ternyata kalau ini ditandemin ini langkah kedua pakai yang ini. Nah, seperti itu kita bisa jadi punya produk, istilahnya produk ini ya, kayak tadi Sirtiman itu tahap buat
dibilang konsep logis ya membuat produk ini kayak tadi ya, dari yang gratisan kita bikin yang versi upgrade, kita bikin yang versi praktek, habis itu kita bikin versi yang siap jual sama terima beres gitu aja. Siap jual sama terima beres. Welcome Wijaya. Untuk yang ya pokoknya ya setiap bulan ya ini mulai produktif karena nggak ada alasan lagi sih ya, zaman sekarang udah ada AI, ada chat GPT, bikin gambar ada AI, bikin konten ada AI, mau apa, mau bikin video juga ada AI. Jadi manfaatin itu semua, kita harus lebih produktif lagi. Benar-benar ini peluang membangun kerajaan digital ini benar-benar terbuka luas sebenarnya. Cuma ya kita harus rajin ya, harus kerja gitu loh. Harus kerja, jangan cuma kebanyakan wacana itu. Harus kerja, harus mau meluangkan waktu deh, meluangkan waktu juga ya, gerak ya guys, tangannya gerak. Pokoknya gimana caranya harus jadi produk digital. Biar apa? Biar cuan. Kalau nggak gitu ya nggak dapat apa-apa gitu, rugi waktu kita kebanyakan. Ya ini contohnya, kalau misalnya bikin produk digital kita bisa jual lisensi. Kalau di luar sih enak ya, lisensinya mau yang punya hak jual lagi 5 juta, punya atau personal use cuma dipakai sendiri harganya 1 juta gitu. Jadi seperti itulah. Semakin banyak ya semakin peluang mendapatkan income dari produk digital itu semakin besar gitu. Ada siapa yang join? Badeh, welcome. Silakan guys, kalau ada pertanyaan seputar membangun kerajaan produk digital ini silakan. Udah dijabarin ya dari tadi. Untuk yang kelewat ya bisa tonton di channel merahnya, ini udah dijadiin nyambi buat konten soalnya. Makasih yang bantu jempolnya ya, tap jempol. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi kalau dikasih inti sari tadi ya, kalau membuat produk digital itu yang tadinya dulu itu sulit, sekarang udah mudah dengan bantuan AI kayak ChatGPT membuat konten, atau Leonardo.ai membuat gambar. Jadi benar-benar bisa membuat ebook ya pakai tool dari Microsoft ya. Ada Microsoft Windows untuk kontennya dipindahin ya dari ChatGPT ke Microsoft Windows, dan ini di-convert jadi Microsoft PDF ya untuk jadi ebook tuh dengan file PDF. Udah gitu kita uploadnya kemana? Ke pasar digital. Di sini ada Ratakan. Kalau di luar negeri ada JP Zoo atau Warrior Plus. Nah, di sini juga jangan stop di pasar digital aja. Kita manfaatin pasar-pasar marketplace ya, produk fisik juga. Kita jadiin hardcover. Itu bebas-bebas aja. Jual hardcover boleh. Kayak di toko hijau, jual di TikTok Shop atau jual di toko oren, kita bisa jual produk digital juga gitu. Manfaatin. Terima kasih untuk Bade 26 tap-tapnya. Jadi dengan hanya produk digital yang cuma 7-15 halaman, kita bisa membangun bisnis yang solid ya guys. Kalau kita rutin setiap bulan listing produk yang kita bisa, mungkin dalam 12 bulan kita bisa jual bundle atau paketan. Dan kalau terus-terusan ya konsisten 5 tahun ya kita bisa benar-benar punya banyak ranjau-ranjau pendapatan income, passive income ya dari produk digital gitu. Yang jelas setiap ilmu teori harus dijadikan kenyataan gitu. Artinya gimana caranya? Ya harus praktek ya guys, harus action gitu. Kalau cuma
udah tahu caranya cuma nggak action, ya sayang gitu loh, rezekinya disambar yang lain gitu. Oke, makasih. Kalau ada yang mau ditanya silakan ya. Untuk yang udah ngasih jempol, makasih juga, bantu share-sharenya. Sampai jumpa ya di tutorial berikutnya. Sampai jumpa, goodbye.